Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan sharing sedikit mengenai jurnal yang saya review. Jurnal ini berjudul Data Transmission Method on a Room Condition Telemonitoring Application. Jurnal ini berbasis Internet of Things. Sumber jurnal ini dari https://ojs.unut.ac.id. Jurnal ini berada pada lontar komputer volume 10, terdiri dari 12 halaman, dan jurnal ini ditulis pada 3 Desember 2019. Penulis dari jurnal ini adalah Fitri Mirdanis dari Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronika, dan juga dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal ini direview oleh saya sendiri, Gasananda Primastadita, dan jurnal ini saya review pada tanggal 18 April 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah di era industri 4.0 ini yang serba digital. Di sini dalam jurnal ini penulis menginginkan mentransmisi suatu data agar data dapat diterima oleh penerima dengan aman dan tidak dimodifikasi oleh orang lain. Dan yang poin kedua, dalam jurnal ini ingin menganalisa apakah metode UDP ini lebih cepat dan sederhana dibandingkan daripada transmission control protocol. Masuk ke slide subjek penelitian. Jurnal ini membahas tentang data transmission method, telemonitoring, Raspberry Pi, dan PC server. Untuk subjek pertama yang dibahas ada user data protocol. Ini termasuk metode data transmisi yang digunakan dalam jurnal ini. UDP adalah singkatan dari user data protocol yang merupakan jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi dalam UDP ini bisa bertukar data tanpa ada konfirmasi. Dan yang kedua itu ada telemonitoring. Ini telemonitoring adalah praktek pelayanan kesehatan yang menggunakan pemantauan jarak jauh terhadap pasien di rumah. Jadi untuk pasien yang ingin berkonsultasi dengan dokter tidak perlu repot-repot untuk datang ke rumah sakit, karena dokter bisa memantau keadaan pasien di rumah tersebut menggunakan teknologi. Nextnya ada Raspberry Pi. Ini sebuah microcontroller yang dapat dihubungkan dengan macam-macam sensor. Di jurnal ini ada 3 sensor nantinya yang akan digunakan. Dan di sini Raspberry juga digunakan sebagai web server. Berikutnya ada PC server. Ini adalah perangkat yang berguna untuk mengolah paket sumber daya jaringan. Jadi perangkat ini nantinya akan menerima data dari klien. Di sini itu Raspberry Pi sebagai klien dan PC server sebagai komputer server. Masuk ke metode penelitian. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama, aplikasi telemonitoringnya itu sendiri. Jadi dalam jurnal ini, seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, dalam jurnal ini ada 3 sensor yang digunakan untuk
monitoring sebuah ruangan, ada sensor suhu dan kelembapan, ada sensor gerak dan sensor cahaya yang terkoneksi dengan Raspberry Pi. Jadi percobaan ini hanya dibatasi antara klien Raspberry Pi dan PC server yang menggunakan LAN dan WiFi. Yang kedua, ada data transmission method. Metode pengiriman data menggunakan mekanisme UDP dengan beberapa perbaikan. Di lapisan OSI atau TCP/IP, ada di lapisan transport, di mana UDP ini berada pada OSI lapisan keempat dan pada TCP/IP berada pada lapisan ketiga. Mekanisme UDP ini sangat cocok untuk aplikasi data yang real time seperti streaming video dan lain-lain. Tetapi dalam mekanisme ini membutuhkan beberapa langkah tambahan, yaitu mekanisme stop dan wait. Digunakan karena metode ini cocok dalam aplikasi yang pengiriman datanya tidak sesering aplikasi telemonitoring. Nah, dari hasil penelitian dilakukan 300 kali transmisi data. Ini semua data yang dikirim oleh Raspberry Pi ke PC server dapat diterima oleh PC server dengan sempurna. Hasil ini dapat dilihat pada gambar data transmission time on LAN sama data transmission time on WiFi. Nah, hasil penelitian yang kedua, ada tes intervensi, simulasi intervensi pada kotak dengan garis putus adalah dengan memodifikasi source code pada Raspberry Pi sehingga pada iterasi tertentu akan mengatakan bahwa ACK tidak diterima atau ACK yang diterima salah. Maka PC server akan mengirimkan ACK lagi ke Raspberry Pi seperti pada gambar 15B. Dari semua percobaan ini terlihat metode yang diusulkan dapat bekerja dengan baik dan data yang dikirim oleh Raspberry Pi masih dapat diterima oleh PC server. Dari semua percobaan terlihat bahwa mekanisme penanganan intervensi metode yang diusulkan dapat bekerja dengan baik oleh Raspberry Pi dan dapat diterima. Kelebihan dari jurnal ini adalah dengan memanfaatkan teknologi IoT, sistem telemonitoring memungkinkan dokter untuk memeriksa suhu pasien atau kondisi pasien dari jarak jauh tanpa pasien perlu datang ke rumah sakit. Dan yang kedua, metode UDP dengan penambahan beberapa mekanisme dapat mengirim data secara cepat, aman, dan tidak berubah. Ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang sudah saya bahas. Dan yang ketiga, dengan abstrak yang singkat ini penulis dapat menjelaskan isinya secara singkat dan jelas. Kekurangan ini mungkin teknologi telemonitoring ini agak sulit diimplementasikan karena teknologinya mungkin belum ada dan peralatan yang digunakan jika ingin diimplementasikan pun cukup sulit. Mungkin sekian mengenai sharing jurnal yang saya review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.